Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali mengarungi malam dengan kajian tentang bagaimana kita semestinya berpihak sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan di malam hari adalah perjalanan yang sangat efektif, termasuk juga perjalanan rohani. Itulah sebabnya kita mesti melatih diri agar tidak hanya menggunakan malam itu untuk tidur. Kita menggunakan malam juga untuk ngaji. Ngaji tentang diri sendiri, ngaji tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk bisa sepenuh-penuhnya merasakan Allah lebih kental, lebih kuat dalam diri kita dibandingkan dengan merasakan apapun yang lain. Godaan-godaan karunia seringkali menjadikan manusia suntuk untuk mengurusi karunia itu. Kita mengurangi adanya kegandrungan terhadap segala sesuatu selain Allah, termasuk karunia-karunia Allah Ta'ala itu sendiri. Kita lanjutkan kajian tentang Diwan Al-Hallaj, ya, puisi-puisi dari Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj. Nah, puisi-puisi beliau ini murni merupakan pengalaman rohani. Tidak dalam rangka menulis puisi agar menjadi penyair, tapi menulis puisi karena gemuruh rohani beliau meledak-ledak di dalam diri, tidak bisa dibendung, dan tumpahlah kemudian sebagai syair-syair kedekatan dengan Allah, syair-syair kerinduan kepada Allah. Di malam minggu yang silam kita sudah membahas tentang labbaik ya sirri wa najwai, ya. Ini satu bentuk pelajaran rohani kepada kita, bagaimana kita menggunakan umur kita itu senantiasa labbaik kepada Allah. Ya Allah, kami senantiasa datang memenuhi panggilan-Mu. Nah, perasaan datang memenuhi panggilan itu tidak saja pada saat kita mengerjakan ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, ya. Setiap saat kalau kita bisa merasakan memenuhi panggilan Allah, yaitu memposisikan diri senantiasa berada di hadapan hadiratnya, nah,
itu merupakan karunia yang agung kalau bisa begitu ya. Jadi setiap saat itu berada dalam kondisi siaga rohani untuk terus-menerus fokus kepada Allah Ta'ala. Ada seorang sufi, seorang waliullah yaitu Syekh Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau itu tidak pernah duduk, kecuali duduk di dalam sholat. Duduknya itu ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, gitu ya. Atau duduk di antara dua sujud. Selebihnya ya, tidak pernah duduk. Senantiasa dalam posisi berdiri, bahkan tidurnya pun juga berdiri. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa selalu berdiri? Kenapa duduk jenengan itu kok cuma di dalam sholat? Beliau menjawab, saya ini seorang hamba, dan seorang hamba itu harus siaga. Rasanya tidak pantas seorang hamba itu duduk apalagi tidur. Karena dengan duduk dan tidur itu tidak bisa langsung sregep memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Berarti kita bisa membayangkan bahwa hidup beliau itu sepenuh-penuhnya diproyeksikan untuk Allah. Untuk Allah. Jadi dalam hidup ini kita jangan terkecoh untuk fokus kepada yang lain-lain. Apapun yang disebut sebagai yang lain-lain itu, semua itu hanyalah merupakan sarana, merupakan wasilah. Jangan sampai merebut hati kita. Apa saja aktivitas kita, jangan merebut hati kita. Hanya Allah yang berhak untuk merebut hati kita, merebut perhatian kita. Jangan kepada apapun yang lain. Apapun yang lain hanyalah merupakan perantara saja. Jadi fokus perhatian kita dan tujuan kita ialah asal usul kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke, kita lanjutkan ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Ad'uka, memanggil aku kepadamu ya Allah, bal anta, bahkan engkau tad'u, memanggil engkau ni kepadaku, ilaika, kepadamu. Fahal nadaitu, apakah memanggil aku iya kepadamu, amna daita, ataukah memanggil engkau iya kepadaku. Aku memanggilmu ya Allah. Aku memanggilmu dengan perasaan rindu kepadamu. Aku memanggilmu dengan perasaan bahwa engkaulah asal usulku. Aku memanggilmu. Tapi ketika kata-kata ini direnungi, aku memanggilmu ya Allah. Direnungi ya. Kalau sudah ada ruh memanggil Allah itu dahsyat sekali. Misalnya menyebut ya Allah betul-betul dengan getar rohani, itu hebat kalau sudah bisa begitu. Makanya ungkapan ya Allah yang hanya di bibir itu mesti kita atasi itu. Jadi ya Allah dan tidak sampai di hati, harus diatasi itu. Karena itu merupakan bagian dari apa? Dari kesia-siaan. Nah, ketika direnungi kalimat ya Allah itu, aku memanggilmu. Ternyata tidak ya Allah, aku tak memanggilmu, tapi engkaulah yang pertama-tama memanggilku. Jadi setiap kebaikan itu Allah lah yang pertama-tama mencontohkan kepada kita. Allah lah yang pertama-tama menghubungi kita dibandingkan dengan kita menghubungi Allah. Ini, kalau misalnya kita berzikir, tak mungkin kita bisa berzikir kecuali Allah Ta'ala terlebih dahulu yang berzikir kepada kita. Dari mana kita bisa berzikir terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala? Sementara energi zikir itu sesungguhnya tak lain adalah karunia Allah. Dari mana kita mempersembahkan kebaikan kepada Allah Ta'ala? Sementara kebaikan-kebaikan itu datang dari hadiratnya.
Bagaimana bisa kita katakan bahwa doa itu meluncur dari diri kita, sementara sebelum meluncur dari diri kita itu murni merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah membimbing hamba-hambanya untuk berdoa ke hadapan hadiratnya. Jadi kalau kita berdoa itu ya, saksikan. Pertama, Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Yang kedua, saksikan, rasakan bahwa Allah lah yang telah membimbing kita mengucapkan kalimat-kalimat doa itu. Dan kalau hati kita fokus kepada hadiratnya, ketahuilah itu semata-mata karena kita dibimbing kepadanya. Aku memanggilmu, tidak, engkaulah yang pertama-tama memanggilku. Aku berzikir kepadamu, tidak, engkaulah yang pertama-tama zikir kepadaku. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah lah, kata Ibn Arabi itu, yang pertama-tama sholat kepadamu, baru engkau mengikuti apa yang dilakukan Allah Ta'ala itu untuk sholat kepada hadiratnya. Huwallazi yusalli alaikum. Walaupun di dalam kebanyakan kitab tafsir itu dimaknai huwallazi yusalli alaikum, bukan berarti Allah yang sholat kepada kalian, tapi Allah lah yang memberikan rahmat kepada kalian. Tapi kata Ibn Arabi, Allah yang pertama-tama sholat dulu. Artinya apa? Allah yang membuat hati kita tergetar, yang menjadikan diri kita mampu untuk melaksanakan sholat, baru kita menghadap kepadanya. Itu yang disebut dengan huwallazi yusalli alaikum. Dalam hadis qudsi disebutkan, Kif ya Muhammad fa inna rabbaka yusalli. Diam kau Muhammad, Tuhanmu sedang sholat. Artinya apa? Ketika orang itu sholat, sesungguhnya secara hakikat Allah lah yang sholat. Itu diam. Diam itu artinya gimana? Tidak usah mengikut sertakan pikiran. Tidak usah mengikut sertakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada diri kita. Tidak usah. Nikmati bagaimana Allah Ta'ala itu sholat lewat diri kita. Nikmati. Huwallazi yusalli alaikum. Kif ya Muhammad fa inna rabbaka yusalli. Oke ya. Karena itu fahal nadaitu iyyaka. Kalau begitu apa ya? Aku betul-betul memanggilmu. Atau sesungguhnya engkau yang memanggilku. Ya. Karena itu ya pernah suatu waktu di masa silam ya, dijelaskan dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim ya. Di situ dijelaskan bahwa ada orang yang setiap tahun itu melaksanakan ibadah haji. Orang ini seringkali mendapatkan cerita bahwa orang-orang yang melaksanakan haji itu mengalami keajaiban-keajaiban. Ngelihat ini, ketemu ini, yang rasa-rasanya tak masuk di akal. Tapi orang ini tiap tahun tidak merasakan keajaiban-keajaiban itu. Kemudian orang ini bergumam dalam hatinya, ya Allah, apakah engkau terima hajiku ini atau tidak? Aku datang ke rumahmu ini setiap tahun. Tapi aku tidak merasakan ada sesuatu yang ajaib, yang tak masuk akal. Tidak pernah aku alami hal yang seperti itu. Kemudian Allah menjawab dengan ilhamnya. Bukankah engkau datang ke rumahku ini, datang ke sini, ke Baitullah. Itu hal yang menakjubkan. Yang menakjubkan seperti apa lagi yang kau inginkan? Ketika kau sudah setiap tahun itu dengan penuh kecintaan kepadamu, ku tarik engkau untuk datang ke rumahku ini. Bukankah itu sangat menakjubkan? Jadi ya, karena itu istiqomah itu lebih menakjubkan dibandingkan dengan berbagai macam karomah yang spektakuler. Lebih menakjubkan istiqomah itu.
Kita fokus kepada Allah, terus gandrung kepada Allah. Jauh lebih menakjubkan dibandingkan dengan karunia-karunia yang khariqul adah. Karunia-karunia yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kebanyakan orang. Jauh lebih mumpuni, lebih hebat istiqomah itu. Orang ini kemudian tadi ini sadar, yang haji tiap tahun. Iya. Aku ditarik oleh Allah Ta'ala ke sini setiap tahun itu adalah betul-betul keajaiban. Karena itu bayang-bayang kita ya, ketika mendengarkan tentang karomah para wali, jangan letakkan bayang-bayang kita ke sana, kepada kekuatan adi kodrati itu jangan. Fokuskan kita kepada apa? Kemesraan dengan Allah Ta'ala. Syukur setiap saat kemesraan itu bergemuruh dalam diri kita. Itu sudah luar biasa itu. Sudah masuk dalam kategori absyir bimuwafaqatin nabiyyin. Bergembiralah dengan adanya pertemuan rohani dengan para nabi itu. Ya aini wujudi, wahai realitas dari seluruh realitas wujudku. Ya Allah, aku tak punya wujud, kami tak punya wujud yang tak disandarkan kepadamu. Seluruh wujud kami adalah tajalli, adalah cipratan dari wujudmu. Kepada siapa lagi wujud ini dinisbatkan kecuali kepada wujudmu. Jadi kita wujud ini, kita ada ini. Dari mana kita kulaan ada? Dari mana kita dipinjami ada? Kalau tidak dari adanya Allah. Karena itu sadari, rasakan baik-baik. Wujud kita ini sesungguhnya bukanlah hal yang lain dari wujudnya. Wujud kita ini hanya bernisbat kepada wujud Allah. Ya aini wujudi. Wahai engkau sumber dari realitas seluruh wujudku. Nah, itu berarti apa? Allah itu merupakan sumber dari realitas wujud segala sesuatu. Tidak ada bahkan sebutir debu pun yang wujudnya tidak bernisbat kepada Allah Ta'ala. Jadi seluruh wujud alam raya ini bernisbat kepada Allah. Sebab kepada siapa lagi? Nah, ketika hal ini betul-betul kita rasakan ya, apa yang disebut sebagai konsep wahdatul wujud itu, kesatuan wujud itu betul-betul real sebenarnya. Ya memang yang ada ini ya keesaan wujud. Sebab seluruh wujud ini hakikatnya adalah wujud Allah Ta'ala. Wujud siapa lagi? Wujud apa lagi? Nah, dengan demikian menjadi gamblang bahwa Allah Ta'ala itu jauh lebih konkret dibandingkan dengan apapun. Allah berfirman ya dalam salah satu ilhamnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam kitab Al-Mukhatabat. Ya abdi, firman Allah, wahai hambaku, ayyu aishin laka ba'da zuhuri. Coba kehidupan macam apa lagi setelah aku tampak di hadapanmu? Kau punya keinginan apa lagi? Ini ketika Allah tampak gamblang pada diri seseorang, dirasakan oleh diri seseorang, orang ini akan menggagalkan doa-doanya kepada sesuatu yang lain. Menggagalkan doanya untuk meminta mendapatkan sesuatu yang lain. Ketika belum merasakan Allah, orang mungkin berdoa pengen ini, pengen itu, pengen itu, dan semacam. Banyak sekali yang disebut dalam doa. Hajati ilaika katsirah. Hajatku kepadamu banyak sekali ya Allah. Ini itu banyak sekali. Sehingga ketika disebutkan semua terlalu lama doa itu kemudian diucapkan. Tapi ketika Allah Ta'ala gamblang gitu ya, maka akan ditarik doa-doa itu. Enggak jadi. Pengen ini enggak jadi. Sebab apa? Aku sudah mendapatkanmu. Dan mendapatkanmu adalah segala-galanya bagiku. Tarik doa. Jadi orang yang masih demen dengan doa-doa macam-macam itu, pengen ini, itu tanda-tandanya belum mencicipi Allah. Sekali mencicipi Allah akan ditarik doa-doa itu. Gak jadi. Maka doanya itu adalah ungkapan kemesraan dengan Allah Ta'ala. Jadi sekarang yang diminta kepada Allah Ta'ala apa?
Banyak di daftar ya, di list. Ini. Banyak sekali yang rasa-rasanya belum tergapai karena itu masuk dalam daftar doa. itu rasional, masuk akal, wajar itu. Wajar. Sebab apa? Belum kesemsem kepada Allah. Ketika sudah merasakan Allah Ta'ala, ya, itu kemudian digugurkan, ditarik kembali. Al-mu'minul arifu la yas'alu min maulahu illa maulahu. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Orang beriman yang ma'rifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah itu sendiri. Kan rasa-rasanya kalau hidup belum mapan kan mintanya macam-macam. Ya Allah, minta rumah yang sekedarnya. Ya Allah, yang belum punya jodoh. Ya Allah, mohon jodoh yang baik. Banyak sekali. Mohon rezeki jangan sampai kekurangan. Ya Allah, mohon jangan sampai terjerumus dalam pekerjaan yang berat sekali, yang menguras tenaga tapi hasilnya tak seberapa. Ya Allah, mohon, banyak sekali itu ya. Banyak sekali. Ya madahimami, wahai puncak dari tujuanku, puncak dari semangatku. Jadi puncak semangat hidup kita itu apa? Allah. Sebab apa? La marma wara Allah. Tidak ada tujuan setelah Allah. Bahkan kata-kata setelah itu tidak ada. Jadi setelah fokus kepada Allah Ta'ala, masihkah ada tujuan dan keinginan yang lain? Enggak ada. Kalau fokus kepada Allah, bilangnya begitu. Tapi ternyata menikmati adanya keinginan kepada yang lain, berarti itu masih belum sublim, belum menjadi kenyataan yang sebenarnya. Ya, dekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian diuji dengan berbagai macam karunia. Wah, ini enak ternyata. Itu berarti apa? Sebelumnya mendekat itu tidak betul-betul Allah sebagai madahimami. Jadi betapa upaya untuk mendekat kepada Allah Ta'ala itu seringkali terpental karena diuji dengan karunia-karunia. Terutama karunia-karunia yang cocok untuk diri kita, untuk nafsu kita. Itu membuat orang terpental. Kenapa? Ketika mendapatkan karunia-karunia itu seperti mendapatkan mainan-mainan yang baru. Wah, ini bagus, ini enak, mainan baru. Mainan-mainan baru. Tapi memang tidak mudah ya, tidak mudah. Untuk suntuk kepada Allah Ta'ala itu tidak mudah selama kita masih melirik warna-warni kehidupan ini. Gak mudah. Gak mudah. Makanya karunia Allah Ta'ala itu di samping berposisi sebagai karunia, sebagai kenikmatan, juga seringkali berposisi sebagai jebakan-jebakan. Orang itu biasanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan. Butuh ini, butuh itu. Setelah itu merasa nyaman. Orang seperti Syekh Bustami malah menolak karomah itu. Ditolak. Karena nanti bisa menjadi jebakan. Yang kedua, beliau itu memang sudah tidak tertarik dengan karomah itu. Ya mantiki wa ibarati wa imai, wahai engkau, ya Allah, engkaulah kata-kataku. Kan begini ya. Kalau orang tak punya hasrat kepada selain Allah Ta'ala, maka kata-katanya yang meluncur itu tidak punya orientasi kecuali kepada Allah. Engkaulah kata-kataku, engkaulah objek dari pembicaraanku, engkaulah segala-gala yang aku ungkapkan di dalam kehidupanku ini. Ya mantiki, wahai engkau kata-kataku. Enggak. Kan orang itu gini ya. Apa yang bergemuruh di hatinya itu yang jadi ungkapannya toh. Ini. Karena itu kalau ingin tahu isi orang itu apa, tinggal dengarkan yang sering kali dibicarakan, yaitu isinya. Jadi gampang.
tinggal dipancing ngomong ini belum tertarik, coba itu tertarik, oh itu juga menjadi isi hatinya berarti itu. Menjadi isi hatinya. Walaupun diingkari tetap itu. Aku benci. Ya, kalau benci kok sering diungkapkan. Berarti isi hatinya itu. Kenapa? Innamal kalamu lafil fuadi, kata sebuah syair ya. Sesungguhnya kata-kata itu berada dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Sementara lisan ini, mulut ini hanyalah merupakan bukti apa yang ada di hati. Jadi, lisan ini hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam. Isinya yaitu yang diungkapkan itu. Kecuali para wali-wali mastur atau ya. Kecuali orang-orang yang sengaja menyembunyikan apa yang bergemuruh di dalam hatinya, kemudian yang diungkapkan di lisannya itu hal-hal yang berlawanan, yang bertentangan. Gitu ya. Itu para pengikutnya. Lupalah, nanti semoga muncul dalam hati namanya itu. Terus wa ibarati, engkaulah ibaratku. Ibarat itu gini ya. Ungkapan yang tidak letterlek. Ungkapan yang menunjuk kepada sesuatu yang jauh lebih bermakna, lebih agung dibandingkan dengan ungkapan itu. Ungkapan-ungkapan yang tidak verbal. Misalnya begini. Ketika menyebut ini ya aina ini wujudi ya. Itu kan tidak langsung menyebut Allah. Enggak. Wahai engkau sumber dari seluruh realitas wujudku. Nah, ini kan menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada kemahaan Allah yang segala sesuatu bersumber darinya. Ibarat. Ungkapan. Wa imai wa isyarat-isyaratku. Jadi kata-kata seseorang yang hatinya hanya berisi Allah, itu kata-katanya adalah Allah secara hakiki. Ibarat-ibaratnya, ungkapan-ungkapannya Allah. Terus isyarat-isyaratnya hanya menunjuk kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bagaimana tidak hidup orang seperti itu saya rasa dikepung oleh Allah Ta'ala. Bahkan merasakan kemahaan, merasakan rahmat Allah itu juga menyelusup ke dalam dirinya. Sehingga tidak ada apapun yang bisa dibaca secara tersendiri dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu. Tidak ada. Tidak ada apapun yang betul-betul merdeka dari Allah. Tidak ada apapun yang tak tercakup oleh Allah Ta'ala. Karena itu orang ini merasakan Allah pada segala sesuatu, merasakan Allah sebagai inti dari segala sesuatu. Jadi kata-katanya, ungkapan-ungkapannya, isyarat-isyaratnya hanya menunjuk kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ketika seperti itu, ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati. Asa ta'ti bisyarati ya. Tentang kenyataan seperti tadi, itu diungkapkan. Asa ta'ti bisyarati. Moga-moga datang kabar gembira bagiku. Kapan kabar gembira itu? Seperti apa? Itu wa yasfu waqtuna lillah. Ketika seluruh waktu kita itu untuk Allah. Mau makan, mau tidur, mau bertindak, apa sama aja. Semuanya itu untuk Allah. Itu betul-betul kabar gembira itu. Bergembira. Nah, kelezatan seperti itu yang sudah terlebih dahulu dikonsumsi oleh para pecinta ilahi di kalangan para nabi, para rasul, para wali, sudah dinikmati model kelezatan seperti itu. Itu yang semestinya kita telusuri kembali. Bagaimana mereka menikmati Allah sebagai satu-satunya hidangan. Kita telusuri kembali ya.
ketika zaman seperti sekarang itu justru mengajak kita kepada yang paling kulit dari segala kulit, paling permukaan dari segala permukaan, paling artifisial dari segala artifisial. Ketika zaman mengajak kepada kita untuk menikmati segala sesuatu yang menipu, kita susuri kembali kenikmatan lorong rohani yang sudah ditempuh oleh para nabi dan wali itu. Kita susuri kembali. Kita ambil jarak dari segala sesuatu yang muspra dan sia-sia. Dari segala sesuatu yang tak bermakna. Ambil jarak kita. Ya kulla kulli. Wahai engkau. Keseluruhan dari keseluruhanku. Ibaratnya ya. Kita itu hanya setetes air. Allah Ta'ala itu adalah samudra raya tak bertepi. Setetes air ini sadar kemudian asal usulnya apa, asal usulnya siapa. Dan ketika sadar, setetes air ini bilang, wahai engkau keseluruhan dari seluruh keseluruhanku. Jadi kalau setetes air itu merasakan terpisah dari samudra raya, maka kemudian muncul keinginan untuk bergabung kepada asal-usulnya itu, kepada samudra raya itu. Ketika orang merasa pedih hatinya karena jarak yang memisahkan antara dirinya dengan asal-usul itu, maka kemudian muncullah kerinduan. Dari mana datangnya kerinduan? Dari adanya jarak yang terbentang. Ketika orang merasakan berjarak dengan Allah Ta'ala, muncul kerinduan. Bagaimana jarak itu bisa diatasi. Maka berlarilah orang ini secara rohani untuk sampai kepada hadiratnya. Berlari itu tidak dalam konteks fisik. Sebab secara fisik mau kita cari kemana Allah kalau secara fisik itu. Sementara ruang itu terlalu ringkih untuk bisa menampung Allah. Kita tidak mencari secara fisik. Karena usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Sampai kepada Allah itu berarti sampai kepada ilmu rasa tentang Allah. Jadi tidak dalam rangka mengukur ruang, bukan. Jadi di sini, di mana-mana merasakan Allah itu usul namanya. Namanya usul. Ya kulla kulli wa ya sam'i wa ya basari. Wahai engkau pendengaranku, wahai engkau penglihatanku. Ini ya. Pendengaran ini menjadi transenden karena merasakan pendengaran ini tak lain adalah cipratan dari pendengaran Allah, sifat samanya Allah. Ya sam'i wa ya basari, wahai engkau penglihatanku, tanpa kau datang kepadaku, tanpa kau bertajalli kepadaku, bagaimana mungkin aku bisa mendengar, bagaimana mungkin aku bisa melihat. Engkaulah hakikat pendengaranku, engkaulah hakikat penglihatanku. Kepada siapa lagi pendengaran dan penglihatan ini dinisbatkan kecuali kepadamu. Sadar ya, sadar. Keterlibatan Allah di dalam diri kita. Nah, ini akan dialami oleh seseorang ya. Ketika orang itu sudah mendapatkan karunia berupa kucuran cinta dari Allah Ta'ala. Dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintai hambaku itu. Fa idza kuntu ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar oleh siapa. Jadi Allah ingin mengatakan pendengaran hambaku itu, ya itu aku. Itu pendengaranku. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dipakai untuk memandang itu. Aku menjadi kakinya yang dipakai untuk melangkah. Aku menjadi tangannya yang dipakai untuk bekerja.
Itu berarti apa? Kabar gembira bagi kita bahwa Allah Ta'ala itu bisa mengambil alih dari kesadaran hidup kita. Ketika kita sepenuh-penuhnya itu berhasrat kepada Allah, sepenuh-penuhnya berpihak kepada Allah. Itu bisa Allah ngambil alih. Dan betapa beruntung orang yang hidupnya diambil alih oleh Allah. Sehingga pendengaran Allah, penglihatan Allah, tindakannya tindakan Allah. Betapa beruntung. Nah dari sini kemudian difirmankan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu bertindak, kata-kata yantiqu di sini tidak hanya berbicara ya saya kira. Nabi Muhammad itu telah bertindak sesuai dengan keinginannya. Tidak. In huwa illa wahyun. Itu wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Wahyu. Nah, itu berarti apa? Jelas. Orang yang paling ditangani oleh Allah Ta'ala. Orang yang paling digantikan posisinya oleh Allah Ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Digantikan. Direbut oleh Allah Ta'ala. Sehingga tindakan-tindakannya itu langsung bernisbat kepada Allah Ta'ala. Kapankah seperti itu? Yaitu ketika kita sudah mendekat kepada hadiratnya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh penyerahan diri lahir dan batin. Disebut di sini la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kenapa disebut bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah itu ya? Itu berarti dengan demikian yang wajib-wajib itu sudah sempurna. Yang wajib-wajib itu sudah sempurna. Karena yang wajib itu sudah sempurna, maka yang sunnah-sunnah ini merupakan bukti nilai tambah dari adanya yang wajib itu. Berarti dengan demikian orang itu bisa efektif berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yang wajib ini sudah betul-betul dipenuhi. Jangan sampai misalnya terburu-buru melaksanakan yang wajib hanya karena mengejar apa yang diinginkan dan disebutkan dalam doa. Karena habis diijazahi dikiran, senang sekali, ijazah gini bisa begini bisa begitu. Sholat karena ijazah itu dikiran itu dilaksanakan setelah sholat, buru-buru untuk sholat. Untuk apa? Untuk menikmati ijazah dikiran itu. Wah. Ini nggak benar, nggak benar. Ketika amalan-amalan sunnah sudah lebih dinikmati ketimbang amalan wajib, itu nggak benar. Sebab tidaklah amalan itu diwajibkan, kecuali itu lebih agung nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kembali kalau misalnya sholat duha lebih nikmat karena terbayang-bayang rezeki. Sholat hajat lebih nikmat karena terbayang-bayang terkabul hajatnya. Oh nggak benar itu sudah nggak benar. Nggak benar. Ya jumlati wahai engkau Allah keseluruhanku, wa tabaidi engkaulah ya Allah bagian-bagianku, wa ajzai engkaulah ya Allah partikularitasku. Ajza itu lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan tabaid. Kalau tabaid itu bagian-bagian yang menunjuk kepada adanya kelompok-kelompok lebih besar. Kalau ajza itu menunjuk kepada yang partikular, yang terkecil dalam diri. Engkaulah keseluruhanku, engkaulah bagianku, engkaulah partikularku. Engkaulah segala-galaku. Nah, di saat itu orang lebih merasakan Allah dibandingkan merasakan dirinya sendiri. Coba ya, kalau merasakan diri sendiri itu kan orang tertutup dari Allah, tapi jelas orang itu bisa mendeteksi kemauan-kemauannya itu apa. Ini. Sementara kalau orang merasakan Allah Ta'ala itu lenyap sudah keinginannya karena terkalahkan oleh keinginan kepada Allah Ta'ala. Ada seorang sufi ya, yang sudah bertahun-tahun tidak menginginkan apapun ya. Perkara makanan, kecuali apa yang ada di depannya dimakan. Jadi tidak pernah pengen nyoba soto, nyoba apa, nggak ada itu loh. Jadi bukan pemburu kuliner.
Jadi apa yang ada ya udah itu dinikmati. Walaupun sangat mungkin dia mencari macam-macam makanan itu. Kok tiba-tiba ada tamu, rombongan tamu datang. Ketika rombongan tamu datang itu kemudian si Sufyan ini bilang, aku pengen sate, pengen banget. Tamu-tamu itu kemudian yang tahu tentang si Sufyan itu tanya, kok baru kali ini menginginkan makanan? Ini sesungguhnya bukan keinginanku, keinginan kalian memantul di hatiku. Ternyata ya iya memang, tamu-tamu itu pengen sate. Dia sendiri sudah tidak punya keinginan apapun. Memantul. Itu apa? Hatinya betul-betul jernih. Hatinya betul-betul sudah bening. Sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa dideteksi. Bening hatinya. Bagaimana tidak bisa? Wong mendeteksi Allah Ta'ala setiap saat itu bisa, merasakan Allah setiap saat itu bisa. Bisa. Ya kulli ya. Oke. Ini dilanjutkan itu bisa sebenarnya. Memang jangan sampai PR itu lalu menumpuk dan tidak diamalkan. Ini saja kita amalkan, insya Allah kita memasuki gorong-gorong kecintaan kepada Ilahi. Tanamkan baik-baik dalam diri kita hingga walaupun samar-samar kita bersenandung tentang Allah dimanapun kita berada. Walaupun tak diucapkan dengan lisan kita. Kita belajar bersenandung tentang Allah karena merasakan keindahannya. Kira ini saja. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.